Jenengan ada identitasnya? Ada. Minta dulu. Belum, enggak. Ini Ada masuk. Nah ini lagi aneh. Masa cuman masuk dimintain identitas? Yo oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini guys. Jadi di video kali ini kita akan mereaction atau kita akan kembali melihat bagaimana awal permulaan dari perseteruan pesulap merah dengan Gus Samsudin, yang bagaimana perseteruan ini sampai menjalar ke yang katanya itu Persatuan Dukun Indonesia ya. Jadi menurut pengamatan saya, perseteruan pesulap merah dengan Gus Samsudin lalu merembet ke orang-orang atau oknum yang mengatasnamakan Persatuan Dukun Indonesia ini berawal dari kegiatannya Marcel di YouTube ya. Dia kan sering buat konten, buat video membongkar rahasia-rahasia perdukunan yang bagaimana menurut dia itu yang dilakukan dukun di Indonesia itu merupakan trik sulap yang disalahgunakan dengan menipu orang banyak sehingga merugikan masyarakat Indonesia tersebut. Jadi awal perseteruannya itu dari situ ya, dari si Marcel ini suka membongkar rahasia-rahasia dukun yang dia klaim kesaktiannya dukun ini itu palsu, hanya trik sulap saja yang digunakan oleh para dukun ini. Sebelumnya itu ya dari pengamatan saya, dia sudah sering bertemu oknum-oknum dukun yang setelah ditantang oleh Marcel, kesaktiannya itu tidak terbukti ya. Seperti kalau yang kalian lihat di YouTube-nya Marcel itu ada orang tua dari sebuah perguruan atau apa gitu yang menantang dia ilmu anti tonjok. Kemudian ilmu tersebut ditantangkan oleh Marcel, tapi ternyata si dukunnya ini, oknum dukunnya ini gagal membuktikan kesaktiannya. Dia berhasil ditonjok oleh si Marcel. tapi si dukun ini tetap berkelit bahwasannya si Marcel tidak ada emosi, jadi pukulannya bisa berhasil. Jadi kan ini aneh juga ya, kalau ilmu anti tonjok aja nggak usah banyak tetap bengek, nggak harus ada emosi, harus ada apa. Kalau misalnya di jalanan terus ada orang yang mau nonjok dia dengan alasan tidak ada emosi, wah itu kan nggak masuk di logika, itu aneh itu ya. Jadi begitu. Jadi kita coba lihat awal permulaan si Marcel ini berseteru dengan Gus Samsudin. Coba kita cari dulu ya. Ini Marcel pertamanya itu dia, nah ini Marcel reaction Gus Samsudin. Nah ini nih. Jadi dia itu membuat video di mana dia mereaction videonya Gus Samsudin. Kalau nggak punya rekening bank atau kartu kredit. Nah, di video ini si Marcel mereaction dan mengklaim dia bisa membongkar, dan dibuktikan dia di sini bisa membongkar kesaktian yang katanya kesaktian oleh si Gus Samsudin. Nah, dan dari gara-gara video ini si Gus Samsudin itu merasa mungkin tersinggung atau marah
sehingga si Gus Samsudin ini bukan menantang sih sebenarnya, kalau katanya si Marcel, di semua videonya Gus Samsudin ini di deskripsinya dia mencantumkan bagi siapa saja yang mau menantang silahkan datang ke padepokannya. Nah dari situ si Marcel datang ke padepokannya si Gus Samsudin ini. Jadi kita tidak usah tonton ini video yang ini ya, kalian bisa tonton langsung di YouTube-nya si Marcel. Kita akan coba lihat di YouTube-nya Gus Samsudin apakah benar dia di deskripsi videonya itu mencantumkan siapa saja yang mau menantang dia silahkan datang saja di padepokannya. Coba kita lihat yang ini. Oh kalau ini tidak ada deskripsinya ya, bentar. Yang upload populer, coba ini. Karena pas di videonya Marcel yang dia datang ke padepokannya Gus Samsudin itu, dia mengatakan di deskripsinya Gus Samsudin ini siapa saja yang mau datang silakan datang. Bentar, ini ada nggak nih? Oke, kalau di sini nggak ada ya. Kalau ini adalah videonya yang paling populer di tahun 2020. Ini tidak ada kata-kata untuk siapa saja yang mau nantang silahkan tantang, tidak ada. Coba mana ya? Ini kenapa Gus Samsudin diajak Deddy Corbuzier podcast? Benar atau cuman gimmick semata ini? Coba kita lihat yang dia Gus Samsudin ditantang duel, ditantang dukun santet yang coba. Gus Samsudin jadi, oh ini mungkin. Mungkin ini deskripsinya sudah diganti ya. Aktivitas sampai jungkir balik. Yuk balikin Karena kondisi. kalau dari klaimnya si Marcel katanya siapa saja yang mau pembuktian atau menantang si Samsudin ini disuruh datang langsung ke padepokannya ini. Coba kita bentar kita cari apakah ada atau tidak. Kalau tidak ada berarti klaimnya si Marcel salah. Sabar, ini masih loading. Oke. Bakal doa ibu kita berani tak? Oke, kalau di sini juga tidak ada ya. Tidak ada bahwasannya siapa yang mau menantang silahkan menantang, itu tidak ada. Karena saya pernah nonton ya yang di videonya Marcel datang ke padepokannya Gus Samsudin ini, dia mengatakan siapa saja yang mau datang silahkan datang, nanti pembuktian gitu kalau tidak salah. Nanti kita akan nonton lagi ya videonya itu. Oke, tidak ada di sini. Hantu Syukur Radio. Hah? Hantu Syukur Radio ini hantu apa, Cuk? Makam hantu kuntilanak pocong malam sahur. Cinta pisang uang syukur remote peti. Hah? Maksudnya aneh-aneh ini judulnya si Samsudin ini ya. Hantu Syukur Radio maksudnya apa coba? Dan majelis
Oke, di sini tidak ada ya. Di sini tidak ada kata-kata siapa saja yang mau menantang atau pembuktian silakan langsung datang ke padepokannya, itu tidak ada. Coba kalau yang ini ada enggak? Oke, jadi tidak ada ya. Nanti akan saya lihatkan video di mana Marcel mengatakan hal tersebut. Oke, tidak ada. Mungkin sudah dihapus ya. Mungkin asumsi ini hanya asumsi. Praduga tidak bersalah. Oke, jadi kita langsung masuk ke awal permasalahannya ya. Awal yang membuat ini menjadi sebuah topik yang sangat hangat dibicarakan baik di dunia nyata maupun di media sosial, di dunia maya. Nah, yang membuat ini menjadi sebuah topik yang selalu trending ya, selalu dibicarakan sampai saat ini, itu adalah ketika si Marcel datang ke padepokannya Gus Samsudin. Kita akan coba cari videonya Marcel. Coba kita akan telusuri videonya dari awal dia datang. Mungkin ini ya full kronologi ya, ini berarti ini full kronologi ini. Di sini nih video yang ini yang membuat permasalahan ini menjadi trending topik, selalu trending topik ya, selalu hangat, selalu muncul di beranda Facebook, IG dan lain sebagainya. Oke, ini opening. Oke, bentar. Wood. Pada ilmu merah kali ini, gue akan mendatangi, menggerebek. Semoga saja jaringannya mendukung ya untuk kita gunakan HD. Gerebek plus membongkar. Oke, ternyata bisa HD. Rahasia di balik pengobatan alternatif palsu. Ini awal mulanya. Terus penarikan guna-guna lah dan sebagainya, padahal cuma trik receh. Dan sebenarnya di ilmu merah, nah dia mengatakan ini seperti ilmu receh ya. Iya, dia mengklaim kesaktiannya si Gus Samsudin ini hanyalah sebuah trik sulap. Itu juga udah Kita dibongkarin lanjut nonton. rahasianya ya, dari mulai yang batu getar di video yang ini ya, ini udah dibongkarin detail. Dari mulai video-video orang yang mau praktekkan sampai gue praktekkan dan bongkar rahasianya. Ya, dari yang Oke, di ini masih senter cahaya, pengantarnya. Kita coba cepatkan. Bisa enggak cuma omong bikin kosong cepat? doang. Karena di ilmu merah ya gitu, full pembuktian, tidak pernah cuma omong doang. Terus juga trik yang kelapa isi paku di video yang ini. Ini udah viral juga dan detail banget gue ajarin Nah, bagaimana ini cara tadi membuatnya ada. bahkan. Agar masyarakat Indonesia Deskripsinya tadi ada. mengemasnya dan sebagainya, tapi itu yang kayak gini loh. Padahal di ilmu merah, kalau memang ada yang tidak sesuai realita atau ada ilmu yang beneran pakai goib dari apa yang gue bongkar ini ya, kayak bakar tisu, ada yang tanpa trik beneran, ayo Nah, silakan. ini. Coba apakah ini deskripsinya Ini atau para bukan? pemilik channel Oh, bukan. ini untuk mengatur jadwal pertemuan dan pembuktian, namun tidak direspon. Ini deskripsinya Pengecut. si Marcel Jika apa ya. yang dijelaskan di ilmu merah ada yang tidak sesuai dengan realita, ya, Bang dan yang ribet itu Bang Marcel, gitu katanya. Harus kontak admin lah buat persetujuan. Kalau emang ngerasa itu nipu, harusnya datengin aja padepokannya. Nah, ini. Bro, ini negara hukum. Jadi perlu dibedain nih antara berani dan bodoh. Kalau berani itu ya kayak gitu, kita atur jadwal pertemuan kapan dan di mana, pastikan datang, itu berani namanya. Tapi kalau bodoh, asal datang aja nih. Nah, kalau bisa lihat di sini, pesulap merah memutuskan berani mendatangi padepokan Mas Udin rumah orang ke karena sudah ada undangan atau persetujuan terbuka dari Mas Udin. orang. Kalau asal datang aja, Welcome, nanti guys. ujung-ujungnya bisa dijatuhkan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan.
Bentar, stop dulu. Aduh, oke, kita coba lanjut videonya. Menangkan atau pencemaran nama baik karena tidak mendapatkan setuju dari si padepokan atau si rumah tersebut. Makanya ketika mau Oke, ini mendatangi seseorang pengantarnya si di ilmu Marcel. Coba kita percepat dulu. Oke, ini ada video apa nih? Ketika ada orang yang datang lalu saya suruh pulang, atau ketika datang terus saya pidanakan dengan alasan perbuatan tidak menyenangkan. Jangan cuma ditangkap, jangan kurang yang nggak pernah dipidanakan kok, kecuali kalau orang itu merugikan masyarakat baru. Nah ini ada Kalian dengar itu guys. makanya saya nggak mau datang ke padepokan, nanti saya dipidanakan. Ini omongan apa seperti ini? Nggak mau datang, tetapi cuma ngomong doang. Ini berarti orang yang seperti ini. dengan kata lain si Samsudin sudah setuju atau bersedia agar si Marcel ini datang ke padepokannya. Kita lanjut. Di tempatnya sana selalu menebarkan fitnah, selalu menebarkan. Kita percepat aja. Kenapa? Kalian video lengkapnya bisa kalian langsung tonton di channelnya si Marcel ya. buat jadwal pembuktian dong, jangan malah ngomong di YouTube. Atau beraninya emang ngomong di YouTube doang. Oke. Datang pembuktian. Si Mas Udin tadi ngomong secara tidak langsung kalau mau datang aja, nggak usah banyak cincong gitulah ya. Dan di sini si Marcel mengiyakan tantangannya si Samsudin. Dia datang di padepokannya si Samsudin itu. Buktiin ilmu lu beneran pakai ilmu goib. Kalau beneran, gue tutup channel ini. Makanya langsung aja nih, ya. Ini gue ke Blitar. Perjalanan dari Jakarta ke Blitar nih sekitar 12 sampai 14 jam. Ya, doakan aja semoga Jauh juga ya. Uang yang gue keluarkan ini 13 Allah Azza jam wa Jal itu. nilai sebagai sedekah. Kalau di sini mungkin sini Manado itu berapa ya? Berangkat jam 8 sampai sore. Mungkin sini Manado ya, atau lebih. Agar masyarakat Lanjut. Indonesia nih tidak Kita coba percepat. Jangan banyak di cincong. Indonesia, yaitu pasal 546. Oke, ini cuma penjelasan. Nah, ini dia. Ini si Marcel sudah Oh, ada tulisannya. sampai di Oh, besar ya? Blitar. Oke. Di Makasih ya. tempatnya si Katanya Samsudin. Samsudin. sakti beneran ya? Sakti nggak? Ini si Marcel ketemu dengan warga ya, bintang-bintang biasa. Kita mau tahu, kita mau tahu. Ya, yuk, makasih. Doain Coba ya, Bu ya. kita Doain, Bu. percepat. Doain. Biar tahu kita juga mau belajar. Yuk. Woi, itu ke kanan. Ayo, Pak. Oke, jadi ini jalan Nah, iya, menuju kok ke 200 meter di situ ya? padepokannya Gus Kata Samsudin ya. penelitian, Indonesia adalah orang yang malas jalan kaki. Iya. 200 meter tuh jauh. Jauh nggak menurut lo? 200 meter Jauh. lumayan ya, nggak terlalu lah. Kalau lu bilang jauh artinya lu beneran malas jalan kaki dong. Lumayan. Aduh, jalan lu main sepi ya. Jalan mana lagi? Mana nih dari sini? Coba Wah, kita ternyata percepat. banyak yang kenal gue. Di Gue raketin, Bang. Oke. Satu lagi berdua, Oh, iya, satu lagi berdua, ayo. Ini masih awal ya, ini ya. masih awal, baik-baik Oke, aja. iya. Masyarakat minta Sama-sama. foto ke surat merah. Mana? Mana? Ya sudah. Oh, apa lo gratis pokoknya. Kalau dilihat di sini Mana? Ada suasananya lagi? Ayo. seperti enak ya, adem, asri gitu. Apa yang nyaman ya? Kayak suasana di perkampungan, masih banyak pohon-pohon di depan rumah. Iya, sama-sama ya. Jadi Ya. dingin. Dah, semua yuk. Ya, sama-sama. Ya, Jangan ya, kita mau buktiin soal mau tahu. kita mau buktiin nih, Pak nih, sakti beneran atau enggak nih dia. Oke. Wah, ini khusus. Oke, ini udah
Halo Pak. Marcel, saya mau ketemu Samsudin. Oke, ini dia. Mana? Sini aja kita. Enggak, disuruh keluar aja gitu. Tolong disampaikan aja. Tolong disampaikan. Ada pesulap merah datang gitu. Oke, klaimnya si Marcel, dia tidak mau datang ke padepokan itu karena katanya di dalam padepokan ada aturan dilarang menyalakan kamera, makanya untuk pembuktian di luar aja, nggak banyak yang lihat. Agar banyak yang lihat juga. Oke. Kalau misalnya di dalam dilarang menyalakan kamera, kenapa si Udin bikin YouTube di dalam kamera ya? Ini lumayan aneh. Iya. Lanjut aja. Tapi kalau terbukti trik ya udah. Dari sini Dia nih. tutup channel. Nah. Iya gua ngap anjir, jalan lumayan jauh. A few moments later. Oh, ini dia, ini muridnya si Udin udah keluar nih. Yang Kita pengen tahu aja. Ya Udah fix gitu doang. nah ini dia, ini nih si muridnya si Samsudin. Oke. Sepertinya sinyal kurang bagus ya. Iya. Coba kita Oke. kalau buat otomatis jadi berapa nih? Kira-kira berapa lama lagi, Mas? Sebentar lagi ya. Ya sebentar itu ada sebuah kepastian yang kebingungan soalnya. Iya. Soalnya memang rasa penasaran menggebu-gebu ini. Iya betul. Berarti di Facebook itu ada apa beredar video amatir ya? Mungkin dari Iya. HP-nya si Kalau gendut saya nih. lihat di badan, Gimana tadi? Apa? Ya kita kalau mau bicara nanti bicara langsung dengan busnya. Iya betul. Sinyal dulu sampai sebentar, nanti saya bawa langsung. Oke boleh. Iya boleh. A few moments later. Iya. Ini warga nih kayaknya ya. 10 menit gak ada kepastian, capek gua. Wah, ini sudah mulai muncul si pengacaranya Samsudin ini. Yang aneh sekali ini pengacara ya. Katanya pengacara tapi kayak gini modelnya. Marcel. Anda ngerepotin aku aja menurut. Kenapa? Lah. Ya saya udah kabarin. Repotin katanya maksudnya. Ya ke admin saya nanya. Karena aku ada kepentingan jadi. Ya udah nggak apa-apa. Ya biar ada kerjaan lo Pak. Loh, emang gimana kamu? Penghinaan itu namanya. Enggak, biar Emang aku nggak punya ketemu kerjaan? saya lo. Biar ketemu saya lo. Kamu kan sudah bilang sama saya. Apa? Di BA Nah, itu kan sudah di bisa. sini ini Apa sudah ini? mulai Kenapa panas janjian ini ya. sama saya? Janjian apa? Lu janjian ke sini dong. Loh kan katanya semua kan saya urusannya sama Udin, Mas Udin. Tapi Udin ini Di sini juga awal-awal anehnya. Dukun juga pakai pengacara ternyata ya. padepokan ini kan juga jadi urusan saya. Iya kan kata Bapak kan untuk urusan hukum. Tantangan loh. Anda Yang mana? Iya. Iya kan? Nantang kan Mas Udin. Siapa? Mas Udin ya. Mana? Loh iya kan saya pernah bongkar. Oke, ini bacot-bacot doang. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Berarti Bapak apa? Pasar siapa yang bilang? Loh, saya Saya penasaran. kita yang penasaran Pak. Terus kalau nggak boleh Kami penasaran. Kalau nggak boleh gimana? Ya udah nggak apa-apa. Ya udah. Memang nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Ya udah. Gimana? Gitu aja. Kan Ya kalau udah. misalnya memang dari sini nggak boleh, ya kami pulang. Catat ya, dicatat. Kamera. Ya berarti. Saya Pelarno ya. Saya pengacaranya Padepokan Nurja Sejati. Mereka Michelle, saya nggak tahu. Marcel, Iya. namanya asli siapa nggak tahu. Michelle Alamat katanya, nggak tahu, Michelle. jangan tunjukin katanya Michelle kepada saya. Laurencia. Katanya dia penasaran. Namanya Vincent Iya. Hinu. Gak apa-apa dong. Karena di video itu sudah menjelek-jelekan, ada niat buruk, ya, maka tidak saya izinkan. Karena hanya penasaran. Niat buruk apa? Oke, saya Sudah, jadinya. sudah. Oke, jadi sini. Oke. Di sini tidak diizinkan. Oke. Saya tidak tahu dia Marcel nama siapa. Iya. Ya. Oke. KTP-nya nggak ditunjukin sebagai tamu. Oke? Nah, ini lagi yang aneh. Masa cuma datang ke daerahnya orang lain, ke desanya orang lain, tapi harus menunjukkan KTP. Ini aneh ya, aneh ini. Ya. Oke, jadi gitu aja. Pak. Jadi kalau live kayak gini ya. Dan kepala desanya juga ikut-ikutan. Nanti Iya. ya, kalian lihat. Berarti nggak boleh untuk pembuktian. Geser sini, Pak. Ya. Jangan dipelintir, Apa? bentar, jangan dipelintir. Apa dong? Apa dong? Ini teman kamu bilang apa? Iya, Teman kita kamu bilang penasaran. penasaran. Iya. Saya bilang tidak bisa. Iya Kenapa? memang.
Ya berarti tidak bisa. Ya udah. Ya udah. Kamu mau apa? Nah, di sini katanya mereka mau pulang, tapi tidak boleh. Apa? Dan dipermasalahkan, ditahan-tahan lah ya. Buktian, Pak. Loh, bukan. Teman kamu ini bilang penasaran. Kalau Anda penasaran, tidak boleh. Kenapa? Karena video Anda. Kenapa? Loh, karena video Anda nantang-nantang. Ya mana? Enggak nantang saya, Bro. Kan mengedukasi loh. Edukasi siapa? Edukasi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia mana? Semua penonton saya loh. Kalau fitnah gimana? Ya makanya kalau fitnah kita buktiin. Kita buktiin di sini ya. Oke, udah mulai panas ini ya. Agenda kita ke sini ingin melakukan pembuktian. Boleh atau tidak itu aja. Loh, Iya. ini masalah ini pola malu. Ini kita penasaran katanya. Kalau penasaran tidak boleh. Saya yang tidak ngizinin. Ya namanya orang minta pembuktian itu ya karena penasaran ya. Baru ini katanya kalau penasaran tidak boleh. Maksudnya bagaimana? Aneh ini. Bukan Gus Samsudin yang tidak mengizinkan. Saya tidak mengizinkan. Tadi saya direkam toh. Loh, artinya kondisinya ini bukan Mbak Bagaimana? Pak Gus Samsudin ya yang bilang kalau misalnya Kenapa? ini tidak diizinkan. Ya, saya bilang. Tapi mewakili Pak Gus Samsudin. Saya yang mewakili hukumnya saya. Saya pengacaranya. Saya pengacara. Nanti kalian bisa lihat. Padahal si Samsudinnya itu mengizinkan untuk pembuktian, tapi dia bilang nanti gitulah pokoknya banyak alasan. Ini niat baik lu Pak biar masyarakat tahu. Coba kita percepat aja. Iya. Kita dalam Untuk video lengkapnya silahkan kalian tonton di YouTube-nya si Samsudin ya. Saya juga tidak ada. Sudah berapa hari ini? 30 menit ya. Kenapa? Ya udah nggak boleh nih ya, berarti kita udah datang yang penting ya guys ya. Oke ya. Udah Oke, datang ya. ini mau pulang nih. Jauh-jauh lu dari Ini Jakarta mau pulang. 14 jam lu. 14 jam. Kalau emang trik ya kita tutup channelnya. Bukan. Ini tidak diizinkan karena ada penyanyi Masih jelek. ngebacot aja si pengacaranya Samsudin ini. Ya Penyanyi jelek gimana? niat jeleknya apa Pak? Ada konsekuensi. Anda gimana sih? Ini si Marcel sudah mau pulang, tapi masih ditahan-tahan. Anda itu hanya untuk fitnah namanya. Ya, kita buktiin aja Pak siapa yang fitnah. Loh, Saya yang fitnah atau demikian kan namanya fitnah. fitnah Pak? Loh, emang bener 14 jam loh. Ya udah Pak. Intinya si pengacaranya ini mungkin takut untuk pembuktian, takut ketahuan kalau apa yang dilakukan si Samsudin selama ini itu hanya sebuah trik sulap belaka. Bahkan sampai sekarang itu beredar beberapa informasi di media sosial ya. Katanya kan si Marcel ini dilaporkan ke polisi, dilaporkan ke Polda Jatim kalau tidak salah. Dan malah Polda Jatim itu meminta pembuktian ke Samsudin ini, tapi ternyata si Samsudin menolak untuk melakukan pembuktian dengan alasan akan memakan nyawa dan lain sebagainya ya. Kalian bisa cari beritanya itu di berbagai penyedia berita ya, banyak, ada Tribun, Kompas dan lain sebagainya. Gimana? Ini sudah mau pulang. Kalau diupload akan nonton ini. Coba kita percepat aja. Kan ini mau pulang ya, kenapa si pengacaranya ngikut gitu? Aneh. Di laptop soalnya. Oke, ini masih biasa ya. Menggiring dulu takut ketahuan. Ada warga yang minta foto. Kita coba Kalau percepat. enggak ya enggak. Tadi kan di awal gitu kata-katanya. Nih, Lah ya. Lah ya apa? ini aneh ya. Kan sudah ditolak untuk datang dan ditolak untuk melakukan pembuktian. Tapi kenapa si pengacara ini masih ngejar? Itu yang bikin jengkel pertama itu aneh ini pengacara ini. Kata-katanya penipuan. Lah, kamu ini Coba dong. kok seperti nantang saya gimana sih? Aduh, sinyalnya loading guys. Saya beritahu loh. Seperti biasa. Ya udah Pak. Oke, lanjut. Baik, gitu. Ya udah Pak. Jadi kita baik. Urusan saya, semuanya baik kan. urusan saya sama Samsudin kan kata Bapak gitu. Katanya kalau datang nggak apa-apa dia. Loh, kan urusannya lain karena tantangan ini. Gitu. Loh, iya, Nah ini nih kemarin Samsudin coba. lanjut yang viral juga nih pengacara ini ya. Ini ada. Nah itu Mas Udin ini datang Nah ini si Udinnya datang nih. di luar. Nah si Udin Kan kata datang. Di sini si Udin datang dengan kepala desa. Dan ada oknum ini ya,
Banser atau apa nih pokoknya gitulah. Jakarta. Saya Pak Kades ini. Kita dulu, ketemu dulu sana dulu. Ketemu dulu. Pak Kades nih ya. Iya, ada apa? Oke ya kan Mas Udin. Ini jadi bahan olok-olokan dia nih ya. Mana KTP gitu katanya. Aneh. Belum kan kata Mas Udin kan siapapun yang mau datang gitu. Nah, ini masa dia ngengkel minta KTP ya, Bang? Makanya nunggu di luar. Ya belum. Dan ada video si Gondrong ini ya, habis masalah ini, si Marcel pulang, ini meluk si Samsudin ini sambil nyium kayak geli aneh gitu liatnya ya, jijik. Belum kan nggak ada informasi. Maksudnya? Sangar kan ya Gondrong. Entar dulu. Saya mau nemuin beliau sebentar tidak? Bisa. Nanti dulu. Nah, yang baju hijau lagi siapa ya? Ini maksud kedatangannya. Jadi ada identitasnya? Ada. Minta dulu. Belum enggak. Ini ada masuk. Nah, ini lagi aneh. Masa cuman masuk dimintain identitas? 4 orang. Katanya kan siapapun yang mau datang. Sekarang sini alamatnya mana? Apa? Aneh. Sini pemangku kebijakannya siapa? Iya, Bapak. Ada alamatnya sini. Gimana? Alamatnya sini. Enggak, intinya boleh atau enggak? Intinya boleh atau enggak? Tuh. Sebentar dulu. KTP. Masa masuk ke wilayah ke wilayah harus lapor KTP ke kepala desa. Kecuali dia menginap atau menginap itu atau tinggal di situ harus lapor KTP. Enggak boleh atau kalau enggak cuma nanti diminta KTP. sehari lalu pulang kan enggak usah. Orang, tanya baik-baik. Ya kan? Iya. Saya minta KTP-nya. Oh, ini. Yang nyerang si Gus Samsudin itu ternyata bukan warga, tapi orang yang tinggal juga dengan Samsudin. Nasib pengacara ini setelah diselidiki ternyata adiknya atau anaknya gitu ya dari si pemukulnya pesulap merah ini. Sentuhan fisik proses ya. Oke, udah ada sentuhan fisik. Oke, Ini udah mulai ricuh ya. Hah? Jakarta. Mau pulang tapi malah ditahan. Kamu dari mana? KTP-nya Ini mana? aneh. Hah? Alhamdulillah. Dan anehnya si pengacaranya kan KTP-nya mana? Apa? malah ngeyel bicara apa itu entah. Iya. Oke. Iya, makanya. Terus Mas Udin bikin Sini kamu. Sama siapa? Saya jamin tapi tetap kena pukulan. Banyak ngomong si kepala desanya ini. Ini awalnya kalau kalian belum pernah nonton akan terbawa emosi juga ya dengan caranya, tindakannya si pengacara dengan si kepala desa ini aneh pokoknya. Orang Indonesia bukan. KTP-mu mana? Saya tanya baik-baik, kamu nggak mau ngasih. Apa hubungannya coba orang datang di suatu tempat disuruh menunjukkan KTP? Itu ya aneh ya, kecuali pihak kepolisian atau apa atau menginap. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Ini Padepokan Gus Samsudin di Blitar di demo. Ini kalau kalian nonton video ini, ini di demo habis-habisan ini, malah dikatakan Gus Dobol ya. Gus Dobol, Gus Jebol ini. KTP-nya mana? Ditanya Pak Kepala Desa ini. Saya bisa. KTP-mu mana? Ini baru satu video aja lama sekali ya. Ini 54 menit, hampir 1 jam. Coba kita percepat aja. KTP kasih nggak? Ini. Nah, ini dikasih ya. Tuh kata. Dikasih, tapi si Marcel bilang jangan sampai tersebar nama asli dan lain sebagainya. Dan ternyata sekarang disebar ya, nama asli Marcel itu disebar entah oleh dia ini atau oleh si Samsudin. Karena waktu si Samsudin diwawancarai di Polda, di kantor polisi, si Samsudin ini mengatakan nama aslinya si pesawat merah. Ini menandakan dia tidak amanah ya, karena sudah diberi amanat, diberi kepercayaan, diberi pesan untuk jangan
mengatakan nama aslinya si Marcel, tapi si Samsudin tetap mengatakan nama aslinya si Marcel, alias dia ini ingkar, Cuk. Si Samsudin ini ingkar, tidak bisa dipercaya. Saya pulang aja. Ini juru bicara saya nih. Ini Pak Kepala Desa. Ini juru bicara saya. Ya, jadi kalau identitas kamu jelas, ya. Di foto, mau di foto. Foto nggak apa-apa. Iya, gitu loh. Iya, udah. Katanya nggak apa-apa. Presentasi. Ini temannya Didi Corbuzier. Boleh nggak? Udah. Iya. Mau pansus dia nih, bilang di produser segala. Iya, kita nggak ada maksud gimana loh. Ya, jadi gini loh. Iya. Ya. Saya tanya dulu. Baik, saya jelaskan. Tujuan Anda tidak baik. Kita masuk dengan agenda ingin pembuktian. Iya, betul. Ya. Kalau memang tidak boleh ya udah kita Iya, betul kayak gitu, Pak. Nah, selesai ya. Itu wilayah. Seharusnya kalau tidak boleh ya langsung aja Kalau wilayah Anda bilang nggak boleh. Desa, Bentar. masuk wilayah saya tanya baik-baik. Anda siapa? Ya. Dari mana? Ya. Terus setelah itu maksud tujuannya apa? Lapor dulu ke Pak RT minimal. Kalian bisa lihat di sini ya, pakai gimbal cuy, gila. Ya. Iya kan? Biar apa? Kita semuanya menjaga satu Baca doang nih. ke wilayah orang lain gimana? Nah ini nih. Ya, minta KTP-nya. Untuk keperluan. Lah, ya masuk ke wilayah orang lain gimana? Nah, dia minta KTP dengan alasan masuk orang lain, gimana? Masa masuk wilayah orang lain harus kasih KTP? Untuk keperluan Kan masuk tidak. wilayah. Iya. Ya, terus minimal berikutnya. Anda melaporkan ya kedatangan Anda. Ini semuanya. Saya udah coba kontak adminnya Mas Sudin. Cuma kan nggak ada respon. Saya tadi kan tanya toh, Anda ada di wilayah administratif sebuah wilayah namanya Iya, betul. di desa. Jangan diartikan seperti wilayah yang lain, nggak Iya, bisa. betul. Apakah wilayah lain tidak sama? Apakah setiap wilayah di Indonesia itu berbeda-beda peraturannya? Orang lain masuk harus bilang harus melaporkan KTP ke kepala desa? Kan tidak. Ini mengada-ngada ini orang. Bisa-bisa dipecat atau dipecat ya dari jabatan kepala desa dia ini. Masa kepala desa modelnya kayak gini? Pasti malu ini warga desanya. Desa apa itu? Ini warga Blitar ini pasti malu ya. Desanya entah Rejo Beningnya atau apa gitu ya. Pasti malu mereka nih punya kepala desa kayak gini. Terus provokatif Anda tuh. Dia ini banyak diolok-olok Kalau KTP gimana? oleh orang-orang. KTP kalian bisa lihat aja lah Kita pulang ya. di media sosial. Silakan. Foto aja tanpa sentuhan. Saya pegang. Boleh. Gimana? Maksud saya kalau mau masuk silakan masuk ke sana. Dan ngobrol nanti di jalan. Ini nama asli. Nama asli. Privacy ya ini ya. Nah ini nama asli ya, profesi tidak boleh Ini diungkap. privacy guys, yang dipegang KTP saya salah satunya dipegang sama ini. Kepala desa Blitar. Oke. Rejowinangun bukan Blitar. Oh, Rejowinangun. Desa Rejowinangun. Pasti malu mereka punya kepala desa model kayak gini nih. Siap. Masa kepala desa modelnya kayak gini nih. Foto sama saya. Dia ngefans aja ini, si kepala desa ini ngefans sama pesulap merah ini. Privacy, oke. Yuk. Anjir, ganteng sekali. Aduh, Ini Mas Udin ini udah bersedia. lucu. Ini saya jelaskan dulu. Ya. Kalau saya salah saya maaf. Kalau memang panjenengan ingin membuktikan kejadian itu kan di waktu pembersihan, berarti ya ikut kita pembersihan rumah. Nanti itu apa yang terjadi bisa sama lihat secara langsung. Saya yakin dengan orang baik. Konteksnya Ingin membuktikan. Gitu aja. konteksnya apa tuh? Pembersihan Kan ya udah. bacot dia nih tuh. Dia orang baik kayak ini dari tadi lah ngomong datang ke kantor desa, kita diskusi di sana. Maksud tujuannya apa? Enggak, sebenarnya masuk ke Padepokan terus ngobrol di dalam enggak apa-apa, enggak perlu keluar. Kan dulu nanti kayak gini. Tadi udah masuk ke dalam belum? Belum kan masih nunggu ini keluar Masuk katanya. boleh. Enggak, tadi disuruh tunggu dulu katanya. Itu siapa? Yang di depan satpam lagi ada pasien. Kalau pasien semuanya kita layani, panjenengan masuk saja demi Allah. Ya udah. Enggak, Jangan bilang sudah, ini ada penjelasan baik-baik, nanti kamu edit lagi. Ini live. Ini ada pembicaraan baik-baik, jangan di-stop begitu. Kayaknya terus orang ini Enggak.
Jengkel liatnya. Bukan, ini sudah selesai. Ini kan ngomong-ngomongan. Kamu bilang diem-diem begitu. Provokasi namanya. Nah, ini nih. Yang mukul tadi orang yang ini nih. Orang tua ini. Dan ternyata setelah diselidiki, orang tua ini bukan dari masyarakat ya. Dia adalah anggotanya si Samsudin. Dia tinggal di padepokannya si Samsudin ini. Dan ternyata si pengacara ini adalah adiknya atau anaknya gitu dari bapak ini, bapak tua ini. Ada video orang tua ini diwawancara oleh YouTuber lainnya ya. Dan ternyata dia bilang sendiri kalau dia ini pertamanya nggak kenal, terus pokoknya intinya dia sekarang itu tinggal dengan Samsudin dan ini adalah adik atau anaknya gitu. Mau nggak sini? Nah, ini Perjanjian maksudnya nanti kita yang teriak diedit ya, yang teriak diedit. kita di rumah orang yang sakit kita ada. Cuk. Kita ini mereka berdiskusi ini. Atas tadi bukan sama sekali demi Allah demi Rasulullah. Nanti monggo ikut sama saya, kita atur jadwalnya yang bagus. Malam Iya, makanya kayak saya kontak kemana gitu loh. beliau bisa. Oke, ini sudah mau selesai Karena ini nih. udah gak enak banget ya. Kata-katanya pakai Allah terus. Samsudin harus lapor ke sini, lapor ke sini. Malu ini kalau punya hamba kayak gini. Waduh. Betul dong. Robet guys, bentar. Kita acas dulu ya. Ya nyatanya ketika datang aja kayak gini. Tadi disuruh nunggu mas. Nah, di sini akhirnya si Masuk tidak jadi untuk melakukan pembuktian dengan si Gus Samsudin ya, dan dia memilih untuk pulang. Kalau masuk desa, Masa masuk desa harus lapor dulu masuk. Barang. Bus. Oke. Nah, Ya ini penjelasan rekamannya di- cuma sampai penjelasan segitu dengan guys. si Marcel. Ini gua akan ceritakan kronologi setelah rekaman itu berakhir. Jadi setelah kita naik taksi online tersebut, ternyata Ucup tuh mencetnya langsung ke stasiun. Akhirnya ya udah kita naik taksi online menuju stasiun. Lalu ketika di perjalanan menuju ke stasiun, kita dapat info dari warga Blitar bahwa ada 2 tim kita yang naik motor itu ditangkap oleh mereka. Karena Nah, dapat ini. info tersebut ini Kalian bisa cari ya di entah di karena lost Facebook kontak, atau di gua YouTube kontak ini. WhatsApp-nya juga checklist 1. Di situ Apa namanya? Ada video ketika anggotanya si Marcel ini ditahan di Polres atau Polsek gitu di Blitar ini ya pokoknya. berpikir kalau misalkan yang jemput cuma gua dan Indra berbaik Oke, itu udah penjelasan. apa ya? Apa cuman penjelasannya dari si Marcel. Intinya itu mereka tidak jadi untuk melakukan pembuktian dan mereka pulang ya akhirnya. Jadi hampa, mereka tidak bisa melakukan pembuktian. Dan setelah beberapa hari video ini viral di mana-mana, di Facebook, di YouTube, IG dan lain sebagainya, muncul berita ini nih. Padepokan Gus Samsudin di demo ini. Oh, di demo masyarakat banyak sekali ya. Malah ditulis Gus Dobol gitu lah pokoknya. Ini ditonton 7 juta anjir. Ya, setelah ini nih bahkan si kadesnya pun sampai diwawancari TV, guys. Coba ini kita simpan dulu ya. Nah, ini nih. Kita tonton dulu yang padepokannya ini di demo. Nah, ini nih. kita ke informasi lain. Demo bisa Pelanggaran nih. aturan. Kecamatan Pademangan Blitar terjadi saat warga yang menuntut Kecamatan padepokan Pademangan, ditutup terprovokasi oleh pengikut Rejowangi, Samsudin atau dari apa dalam itu. padepokan. Masa yang emosi memaksa masuk ke dalam padepokan hingga terlibat Banyak saling juga ya. dorong dengan polisi. Berarti banyak juga orang yang tidak suka dengan si Samsudin ini. Masa menuntut padepokan Karena Samsudin membodohi- ditutup secara permanen membodohi masyarakat. dengan alasan selama ini telah melakukan penipuan berkedok pengobatan spiritual. Gitu. Iya, emang Padahal izinnya itu izin pijit.
tapi malah digunakan untuk pengobatan spiritual seperti ini, dan akhirnya izinnya itu dicabut atau dibekukan atau apalah itu istilahnya oleh pihak terkait di Blitar ini. Untuk padepokan ini ditutup karena pengobatannya ya penipuan. Ini dari masyarakat sendiri ini, warga. Ini ditutup selamanya atau gimana tuh? Ya, harapannya ditutup selamanya. Kekecewaan warga ini merupakan imbas dari keributan beberapa hari lalu saat pesulap dari Marcel. sini nih mulai populer kata-kata Gus Dobol ya. lucu ini katanya Gus Dobol anjir. Dival mendatangi Padepokan Samsudin untuk membuktikan kesaktian spiritual yang selama ini dilakukan dalam pengobatannya. Untuk menengahi keributan ini, Polsek Lodaya Barat melakukan mediasi antara perwakilan warga dan pemilik Padepokan Nurzat Sejati Samsudin. Proses mediasi pun berjalan alot karena pihak Samsudin menolak untuk menutup padepokannya secara permanen. Dan ternyata si Samsudin ini hanya pendatang ya, bukan warga asli dari desa tersebut atau Blitar ini, bukan, dia pendatang. Ya, praktik pengobatan spiritual yang dijalani selama ini tidak menyalahi aturan dan melanggar hukum. Meskipun saya mendirikan padepokan ada izinnya, saya juga ada izin prakteknya, izin tempatnya, dan saya pun tidak ada yang suruh menutup dari perizinannya. Lalu bagaimana ketika saya yang mendapatkan izin lalu tutup, dari mana dasarnya? Meski nggak lama dari sini, pihak yang mengeluarkan izin tersebut dari pihak pemerintah mendatangi dan mencabut izinnya si Samsudin ini. Namun warga desa Rejowinangun bersepakat untuk tetap melakukan penutupan secara permanen dengan alasan praktek pengobatan yang dijalankan Samsudin selama ini hanyalah penipuan. Ricu permanen ya. Kita tutup, kita kolektor dengan proses tabayun. Oh, ada permasalahan dengan siapa? Si pesulap merah. Selesaikan dulu ini. Oh, ini selesai dengan masyarakat warga, komunikasi dengan warga, kita selesaikan nih. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Oke, coba kita lihat ini. Nurzat Sejati di Desa Rejowinangun, Blitar, Jawa Timur ya. Apa yang terjadi Pak kemarin ketika warga akhirnya menggeruduk dan meminta padepokan tersebut ditutup? Iya, jadi begini Mas Bayu, sebenarnya kejadian pada hari Minggu itu sebenarnya merupakan kejadian awal. Dia ini pasos saja nih, ingin masuk TV loh dia ini. Kelihatan dari muka-muka orang kayak gini nih, muka-muka orang pengen masuk TV, ingin jadi viral dia ini. Sekali. Karena apa? Keberadaan daripada padepokan Bagas Wigasto. Ada beberapa warga desa dalam desa Rejowinangun maupun di luar warga desa Rejowinangun yang menerima sebuah berita-berita kaitan dengan kegiatan di padepokan itu sendiri. Nah, terus puncaknya ketika ada kunjungan dari kreator YouTube pada waktu itu terjadilah sebuah percepatan antara dari lawyernya atau pengacaranya dari padepokan dengan kreator YouTube tersebut. Berikut ketika saya mengambil peran menanyakan KTP dan sebagainya, karena saya melihat dengan saya menanyakan KTP, saya melihat potensi yang ada di situ karena sama-sama menggunakan oknum ormas keagamaan. Dari situlah keberadaan saya menanyakan KTP tadi sebagai deteksi dini persoalan pada kejadian itu dan anjir. Ada tentaranya rupanya ini, pakaiannya kayak pakaian brimob ya, hitam-hitam ya. Kejadian kemarin itu. Oke, jadi warga itu dapat informasi yang bagaimana sih Pak? Terkait dengan kegiatan di padepokan itu kan ada pengobatan nih Mbak, ada pengobatan alternatif begitu kan di situ karena itu kawasannya sangat tertutup sekali, ada tembok yang tinggi, kemudian masuk pun juga harus melalui regulasi kegiatan dengan pendaftaran dan sebagainya. Jadi masyarakat kurang begitu paham apa yang terjadi dalam padepokan itu. Dari rumor yang ada itu ada padepokan kaitan dengan pengobatan itu ada keluhan daripada masyarakat luar desa. Perlu diketahui bahwa padepokan tersebut, warga desa kami Rejowinangun itu tidak ada yang berubah ke sana, Mbak Sita. Memang padepokan ini sudah berapa lama berdirinya, Pak?
Padepokan itu berdiri 2020 dengan surat izin yang kami punya di desa, sama persis dengan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan, itu adalah tukang pijat tradisional. Kalian bisa dengar sendiri, izinnya itu pijit tradisional, bukan pengobatan alternatif. Media kelapa muda dan madu murni seperti itu. Tapi dalam prakteknya kan kebetulan si desa itu sendiri kan juga kreator YouTube nih Mas. Jadi di situ dia dalam upload video-video di YouTube itu pengobatan kayak dari kebal, kemudian kaitan dengan ada ukur santet dan sebagainya. Nah, Pak Bagas, tapi saya ingin mendalami lagi. Tadi kan Pak Bagas sudah mengidentifikasi ada potensi gesekan begitu melihat KTP gitu ya, karena dua-duanya berasal dari ormas keagamaan yang sama begitu ya Pak ya? Iya betul. Oke. Nah, potensi gesekannya itu di bagian apanya Pak gitu? Kalau misalnya dari dua belah pihak menggunakan ormas, mengatasnamakan ormas keagamaan yang sama gitu, dan potensi yang Bapak deteksi juga akan terjadi gesekan dengan warga di Rejo Winangun ini. Iya, jadi begini Mas Bayu, 5 hari sebelum kejadian itu, kami sebenarnya sudah mendengar rumor kaitan dengan kedatangan kreator YouTube itu. Salah satu yang mungkin mereka berkunjung itu. Dari situ sebenarnya ini rentetannya panjang Mas Bayu. Dari salah satu yang mengikuti daripada kreator YouTube itu, dulu itu sudah pernah punya permasalahan dengan isu di kantor desa. Itu 1 tahun yang lalu. Nah, itu berinisial N, kemudian dia seorang anggota daripada oknum anggota dari ormas keagamaan tadi. Kemudian yang kedua, dari kubunya ini sebenarnya video udah lama ya, 3 Agustus sekarang YouTube-nya di 25 Agustus ya, udah hampir 3 minggu. Itu juga menggunakan atribut ormas keagamaan tadi. Dari sinilah kemarin waktu di video di streaming dari salah satu kreator YouTube tadi, itu terjadi perdebatan antara lawyernya tersebut dengan kreator YouTube tadi. Pada saat itulah dalam itu terlihat jelas dalam streamingnya, di situ muncul orang-orang yang memakai baju atribut ormas keagamaan kan gitu. Nah, di saat terjadi perdebatan itu, salah satu daripada pengikut, bahasanya adalah pengikut bukan tim ya, atau jadikan itu pengikut karena itu dia bukan bagian dari tim itu, dia meminta bantuan kepada pengurus GP Ansor Kecamatan Kademangan, minta bantuan bahwa di sini ada keributan yang melibatkan ormas keagamaan tadi, warga desa dan padepokan. Dari sinilah itu video Mas, dan itu posisinya ketika sekolah Kademangan. Pada waktu itu saya dikabarin oleh masyarakat bahwa ada keributan yang melibatkan dari kedua kreator YouTube itu. Saya meluncur ke sana, saya datang. Ini nggak masalah ya. Video nggak penting ini guys. Oke, sudah itu aja ya. Nanti untuk videonya yang lain bisa kita tonton lagi. Nah, sudah selesai ya. Itu awal mula dari permasalahan yang menjadi melebar ini sampai ke dukun-dukun, persatuan dukun Indonesia lah, apalah macamnya. Itu awalnya itu dari sini, dari si Marcel datang ke padepokannya Gus Samsudin ya. Dari sini ini semua berawal ya, maksudnya bukan dari sini aja sih, ada awalannya yang lain ya. Dan dari sini juga si Samsudin diundang-undang ke acara TV guys, dan menurut saya lucu ya, kayak jadi bikin malu dia ini cuy. Aduh, kacau lah. Oke, yang ini sampai dari sini. Nanti untuk video-videonya yang lain kita akan buat lagi video reactionnya ya. Kalian tonton aja pokoknya. Oke, jangan lupa di like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar terus berkembang dengan cara menekan tombol subscribe, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya. Oke. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.